Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di Kebon Jahe. Saya percaya kita terus diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Dan pagi ini ayo kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah yang kita akan mulai. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyatukan hati. Mari kita samakan. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan kembali kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk hadiratmu. Maka itu biarlah kami minta sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Sehingga kami waktu mengikuti ibadah ini Tuhan boleh diberkati Bapa. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Urapanmu, kuasamu boleh ada sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Kita ketemu lagi pada hari ini, kita ibadah online. Kita datang memuji Tuhan, kita semangat untuk memuji, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita sebuah lagu, ajarku, berdiam dekat di hatimu. Oh
dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya percaya Bapak Ibu Saudara masih mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih mengalami bagaimana cinta kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita ada bersatu dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa saat ini kami diberikan hikmat marifat daripadamu. Biarlah hikmat-Mu akan kami pakai untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Kau jamah Tuhan, Kau tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Yunus, pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang pada saat ini yang kita dengar, saya beri judul respon terhadap panggilannya. Respon terhadap panggilan Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan termasuk saya, sejak awal pasti sudah menerima panggilan itu. Panggilan itu tidak akan pernah jauh-jauh daripada firman-Nya. Dan panggilan itu tidak pernah jauh-jauh terhadap visi misinya Tuhan. Nah, gambaran Yunus ini justru berbanding terbalik, di mana panggilan itu yang seharusnya diresponi dengan baik, tetapi respon di mana Yunus menolak panggilan itu, atau dikatakan bahwa melarikan diri dari panggilan itu. Karena firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amittai, firman Tuhan menyatakan bahwa bangunlah, pergilah ke Niniwe. Allah memberitahukan kepada Yunus bahwa Yunus harus pergi ke Niniwe, kota besar itu. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri, dan dikatakan itu melarikan diri. Karena apa? Alasan sebenarnya Yunus melarikan diri itu adalah kota Niniwe sudah terlalu jahat. Dosanya sudah tidak layak diampuni. Ini menurut pemikiran Yunus. Tetapi pemikiran Tuhan berbeda lagi. Tuhan masih punya hati. Allah Israel masih memiliki belas kasihan. Makanya Tuhan memakai Yunus untuk dapat memberikan sebuah kesaksian atau berita keselamatan bagi kota Niniwe. Dan respon Yunus justru buruk sekali. Dia berniat untuk meninggalkan panggilan itu, dan bahkan jauh dari hadapan Tuhan. Dan di firman Tuhan mencatat bahwa jauh dari hadapan Tuhan dicatat kedua kalinya. Ini menunjukkan sebuah informasi di mana Yunus betul-betul menolak panggilan itu ke Niniwe. Dan gambaran kisah Yunus ini itu bisa terlihat bagaimana Israel, dalam keadaan Israel itu mengalami sebuah ketidaktaatan di sana. Dan juga gereja-gereja zaman dulu dan zaman masa kini pun juga merasakan bahwa adanya ketidaktaatan di sana. Gereja-gereja ini bukan berarti ini sebuah gedung, tetapi bicara soal diri kita sendiri. Bagaimana respon kita seharusnya? Apakah respon kita ketika kita menerima panggilan itu, kita harus menolak mentah-mentah, atau kita meresponi, ya Tuhan, pakailah aku. Tapi kita bisa melihat bahwa sedikit melakukannya. Maka dari itu, kita akan membahas pilihan respon terhadap panggilan Tuhan. Yang pertama adalah, ini aku tidak mau. Ini aku tidak mau. Dalam Yunus, pasal yang pertama tadi, ayat ketiga, saya ambil dari ayat yang ketiga saja. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini aku tidak mau. Yunus sudah menerima panggilan itu, tapi dia tidak mau. Dia menjauh daripada Tuhan. Kebanyakan dari kita juga menerima hal seperti itu.
dan mengalami hal tersebut. Jika lo boleh cerita sedikit di mana saya mendapatkan sebuah panggilan daripada Tuhan untuk menjadi hambanya pun sempat saya menolaknya. Gampang sekali kita bisa mengatakan ini aku. Tetapi ketika Tuhan menyuruh untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, tentunya orang-orang yang memiliki keraguan dalam dirinya langsung membalas jawaban tersebut dengan tidak mau. Ini aku tidak mau. Pada saat itu saya pun juga melakukan hal yang sama. Aku tidak mau menerima panggilan itu. Dan jika lo boleh percaya sedikit juga bahwa saya ingin bisa melayani Tuhan semaksimal mungkin. Bukan hanya berkhotbah saja, tetapi di dalam hal musik minimal bisa melayani untuk bermain gitar. Dan tapi di situ kan dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk kerja keras untuk dapat menghafalnya, belajar setiap hari. Saya ingat bahwa saya ingin, tetapi saya nggak ada basic di sana. Akhirnya saya sempat menunda-nunda, nggak mau lebih baik saya berkhotbah saja deh. Lebih baik saya penginjilan aja deh. Saya nggak ada basic di sana. Mendingan saya melakukan hal yang lain saja. Tetapi pada dasarnya hati kita sudah digerakkan, kita terpanggil di sana. Dan Bapak Ibu Saudara kalau merasa terpanggil, contohnya kalau Bapak Ibu Saudara terpanggil untuk masuk dalam tim doa atau tim besuk, tetapi kita ada aja alasannya. Alasannya saya tidak punya waktu. Alasannya saya tidak ada kemampuan di sana, saya nggak terlalu bijak, doa saya merasa patah-patah, doa saya nggak begitu panjang, nggak begitu indah. Dan akhirnya alasan yang dilontarkan kepada Tuhan membuat ujung-ujungnya kita berkata pada Tuhan, saya tidak mau. Dan Yunus mengatakan, di mana Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Sekalipun Yunus memiliki alasan yang kuat. Bangsa itu tidak layak diselamatkan. Bangsa itu terlalu kejam. Bangsa itu terlalu jahat. Biarkan dia menerima hukuman Tuhan. Lagi-lagi, jikalau kita melihat bagaimana gambaran di poin yang pertama ini, kita bisa introspeksi diri ketika Tuhan sudah memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan harus terjadi, mujizat Tuhan harus terjadi, visi misi Tuhan harus terjadi. Kitalah menjadi alatnya. Dan kedua, ini aku, utuslah orang lain. Tadi kalau kita melihat bahwa poin yang pertama, ini aku tidak mau. Poin yang kedua, ini aku, utuslah orang lain. Ini aku Tuhan, tetapi jangan utus aku, utuslah orang lain. Kita bisa melihat di dalam Keluaran 4 ayat pasal yang keempat, kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai ke 13. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan orang juga mengekspresikan hal tersebut dan menunjukkan bahwa penolakan secara halus. Kalau yang pertama, penolakannya begitu tegas, akurat, ini aku tidak mau. Tetapi ini penolakannya secara halus, ini aku, utuslah orang lain. Ini adalah sebuah gambaran di mana ekspresi manusia yang tidak percaya diri. Ini adalah ekspresi, poin kedua adalah ekspresi di mana manusia yang melihat segala kekurangannya. Jelas-jelas di mana Allah sudah memberitahukan apa yang sudah bisa diperbuat. Allah sedang menunjukkan segala hal yang mustahil dapat dilakukannya, karena kedaulatan ada di dalam tangannya. Di ayat yang ke-12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Sebelum Allah mengutus seseorang, sebelum Allah mengutus Yunus, sebelum Allah mengutus Musa, sebelum Allah mengutus kita, tentunya Tuhan selalu mengatakan, tentunya Tuhan selalu mengerjakan, aku akan menyertai. Aku akan menyertai. Tuhan tidak akan pernah memberikan tugas kepada anak-anaknya sebelum ia menyertai. Karena tugas
yang harus kita selesaikan atau tugas yang berasal daripada Allah, kita tidak bisa selesaikan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita menyelesaikan visi misi Tuhan tidak bisa menggunakan akal pikir kita. Tentunya kita akan membutuhkan penyertaan Tuhan. Ketika saya ingin memainkan sebuah alat musik untuk sebuah pelayanan di ibadah doa, saya ingin bermain gitar melayani Tuhan. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, apakah mungkin saya bisa melayani Tuhan dengan bermain musik? Saya butuh penyertaan Tuhan. Sekalipun saya sudah ada mentor, sekalipun saya ada guru di sana, saya tetap butuh penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga sama. Kita semua butuh penyertaan Tuhan, butuh tangan Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Karena visi misi Tuhan tidak lain untuk memuliakan nama Tuhan. Dan di tahap untuk memuliakan nama Tuhan, kita butuh tangannya. Agar hati pikiran kita, agar tubuh kita dapat melakukannya. Dialah yang menciptakan setiap manusia dan setiap talenta. Dia tahu betul siapa yang dia pilih. Dia yang akan mengerjakan dan memimpin orang yang dia pilih sehingga mampu melakukan tugasnya. Ketika Tuhan mengutus seseorang, tentunya Tuhan melihat diri kita. Visi misi apa yang harus kita kerjakan? Orangnya ini. Tuhan ingin melakukan perkara-perkara besar, Tuhan ingin menurunkan mujizat, saya akan menggunakan alat ini. Saya akan memakai orang ini. Maka dari itu, jika Tuhan sudah mengutus, tentunya kita ada basically di situ. Pada dasarnya kita mampu mengerjakannya. Kalau saya boleh bercerita sedikit bahwa saya tidak bisa berbicara di depan umum. Saya tidak bisa berkhotbah. Saya tidak bisa berdoa. Tetapi pada saat di mana saya mulai berserah kepada Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Ya sekalipun masih ada patah-patahnya, tetapi saya percaya ketika saya menaruh kelemahan saya menaruh segala kekurangan saya, dan saya mengikhlaskan diri dipakai oleh Tuhan. Tuhan, aku tahu aku nggak bisa berkata-kata. Tuhan, aku tahu pada saat itu saya tidak bisa berdoa ya memakai bahasa-bahasa sedikit indah lah ya, seperti orang-orang yang fasih berbicara. Tetapi saya bilang pada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu hatiku dan Engkau tahu niatku, pakailah aku. Dan hari demi hari saya berlatih, hari demi hari saya mulai melakukan apa yang saya bisa, apa yang saya tahu dari pengetahuan-pengetahuan yang saya tahu. Dan disitulah Tuhan mulai mengangkat saya. Nggak mudah untuk bisa berbicara di depan orang lain. Nggak mudah kita bisa berdoa di depan orang banyak. Dan orang-orang seperti ini juga bisa kita lihat di dalam gereja. Ada yang disuruh doa, justru jangan deh, saya kan nggak bisa, takut salah. Orang seperti ini orang yang melihat dirinya tidak mampu, melihat dirinya minder karena ada orang yang lebih hebat. Ini adalah hal yang wajar. Musa pun juga mengalami hal yang wajar. Ini adalah sifat manusia. Karena memang kita tidak memiliki peluang di sana, tidak memiliki waktu di sana, dan tidak memiliki kesempatan untuk di sana. Kita memiliki pemikiran seperti itu adalah hal yang wajar. Tetapi respon kita seharusnya kita mau belajar. Kita harus punya niatan untuk dapat dipakai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ingin dipakai oleh Tuhan pasti tidak mau biasa-biasa saja. Saya mau dipakai secara luar biasa. Saya mau dipakai seluas-luasnya. Tetapi ada satu syarat di mana kita harus melebarkan, menarik kapasitas itu. Kita harus out of the box, kita harus keluar dari kotak itu. Dengan itulah kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang menyertai Anda dan saya dan membuat sebuah pekerjaan Tuhan menjadi berhasil. Dan poin yang ketiga adalah
Dan inilah yang saya harapkan saya dan Anda dapat mencerminkan di poin yang ketiga, itu adalah ini aku, utuslah aku. Terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, biasanya diberikan sebuah tugas oleh Tuhan, dan hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah ini aku, utuslah aku. Jikalau Bapak Ibu Saudara ingin menjadi saksi Kristus, harus dapat mengatakan ini aku, utuslah aku Tuhan. Sekalipun kita memiliki banyak kekurangan, sekalipun kita tidak mampu di sana, tetapi respon yang baik adalah di poin yang ketiga, ini aku, utuslah aku. Ketika saya ingin memberitakan firman Tuhan, saya tahu ada batasan-batasan di sana. Saya tahu saya tidak ada kemampuan untuk di sana. Tetapi respon yang terbaik adalah ini aku, utuslah aku. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dapat mengatakan seperti yang ada di poin 3 ini. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Jikalau kita terus berfokus kepada diri kita sendiri, tentunya kita akan menjadi orang yang minder. Tentunya kita akan menjadi orang yang tidak percaya diri. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, disitulah kita bisa mengambil sebuah keputusan di mana siap untuk diutus. Ketika Bapak Ibu Saudara menerima sebuah panggilan, Bapak Ibu Saudara memang diberikan sebuah free will di sana, yang namanya kehendak bebas di sana. Berhak untuk menolak, berhak untuk menerima, berhak untuk melarikan diri, berhak juga untuk tetap mengerjakannya. Nah, tetapi Yesaya sedang menggambarkan di mana ketika Tuhan memberitahukan siapa yang harus aku utus, Yesaya langsung, saya mau, utuslah aku. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga dapat menanggapi hal yang sama seperti Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Pelayanan itu banyak Bapak Ibu Saudara. Mengenai sebuah pekerjaan Tuhan itu banyak. Untuk menjadi saksi Kristus itu banyak di dalam bidang apapun. Jika anak-anak muda bisa di dalam bidang main musik, main tamborin, flag di sana. Dan kalau misalnya Bapak Ibu Saudara tidak mau terjun di dalam musik, bisa di dalam tim doa, tim besuk di sana. Dan Bapak Ibu Saudara bisa melakukan, oh saya ingin terjun di dalam pengkhotbah atau sharing, bisa di sana masuk ke dalam komsel-komsel untuk mulai sharing atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Minimal paling enggak Bapak Ibu Saudara menceritakan sebuah kesaksian hidup yang berlandaskan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ini, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak untuk menerima sebuah panggilan Tuhan, tenang, jangan khawatir. Kita bisa melihat bahwa cerminan Paulus adalah orang yang betul-betul jahat, orang yang mustahil untuk dipakai Tuhan. Tapi lagi-lagi Tuhan memiliki hati di sana. Tuhan memiliki hati, memiliki kasihnya untuk memakai orang yang selayaknya orang itu tidak layak.
tetapi Tuhan memiliki pandangan tersendiri. Lagi-lagi, pikiran kita bukan pikirannya Tuhan. Kehendak kita bukan kehendaknya Tuhan. Tuhan bisa melihat seluas apa yang sedang Dia lihat, tetapi kita cuman bisa melihat seluas batas manusia, bukan melampauinya Allah. Dan dari situlah Paulus dipakai oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bahwa Saulus yang dipakai oleh Tuhan akhirnya berganti Paulus, dan kisah itu benar-benar bisa kita lihat bagaimana orang yang jahat itu, orang yang membantai orang-orang Kristen, orang yang membantai orang-orang yang cinta kepada Allah, dipakai sedemikian rupa. Dan akhirnya namanya dicatat, dan tulis-tulisannya pun dibuat menjadi kitab yang saat ini menjadi pedoman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa di dalam diri kita ini sudah terdapat panggilan sejak awal, bahkan sejak ada di dalam kandungan rahim ibu kita. Nah, tetapi kita menyadari apa tidak bahwa ada sesuatu hal yang ingin Tuhan kerjakan. Siapa yang tahu? Gembala sidang pun tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah Tuhan. Caranya adalah kita tanya kepada Dia yang memberi kasih. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan toh? Apa yang harus aku lakukan supaya hidupku ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya hidupku ini bermanfaat untuk sebuah visi misi Tuhan. Gak mungkin kita hidup stagnan. Gak mungkin kita hidup bekerja Senin sampai Sabtu, atau Senin sampai Jumat, Minggu pelayanan, kemudian kembali Senin lagi beraktivitas seperti biasa, dan bergereja seperti biasa. Hidupnya seperti itu, tidak ada variasi. Nah, yang Tuhan mau adalah ketika kita menerima panggilan itu, kita meresponi, dan panggilan itu sudah kita kerjakan, kita tidak boleh berhenti di situ saja. Kita harus menerima panggilan yang lain. Kita harus menerima panggilan berikutnya. Panggilan 1, kita sudah mengerjakan dengan baik, kita harus beranjak lagi, kita harus tanya lagi kepada Tuhan, panggilan apa yang harus kita kerjakan. Dan dari 3 hal itu, saya mau lemparkan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya dan Anda juga dapat mengoreksi diri sendiri. Respon mana yang harus saya ambil? Apakah ini aku tidak mau, atau ini aku, utuslah orang lain, atau ini aku, utuslah aku Tuhan. Kita memang sering gagal dalam mengiring Kristus, tetapi Dia tidak pernah gagal menolong kita untuk menjadi saksinya. Katakan ya, pada panggilannya saat ini juga. Saya ingin berdoa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, yang saat ini masih suam-suam kuku, yang saat ini masih bimbang panggilan apa yang ada di dalam diri kita. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk dapat berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan, saat ini kami bersyukur bahwa saat ini kami mendengarkan respon panggilan yang apa yang ada dalam diri kami yang harus kami lakukan. Tuhan, jikalau saat ini kami sudah menerima panggilan dan menyadari ada panggilan di dalam diri kami percaya Tuhan, kami diberi kekuatan untuk menerima panggilan itu, dan maka dari itu Tuhan, panggilan itu perjelas dalam kehidupan kami, perjelas, dan semakin hari semakin perjelas. Kami membutuhkan gambaran jelas supaya kami Tuhan, ketika Kau panggil untuk mengerjakan visi atau misi daripadamu, kami dapat mengatakan, ya, utuslah aku Tuhan. Seperti Nabi Yesaya yang tidak menolak panggilan itu, kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan kuasa-Mu, tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu. Panggilan kami akan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mujizat dinyatakan.
nama Tuhan. Kalau hari ini kita semua sudah menikmati pujian dan firman Tuhan, saya percaya firman-Nya tidak akan pernah lewat sedikit pun. Kalau engkau benar-benar menghidupi firman Tuhan, itu akan menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita tutup kebaktian kita dengan hati yang sungguh. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat Engkau yang sudah ada di tengah ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan berkat-Mu yang luar biasa melalui pujian yang kami naikkan, maupun melalui firman-Mu Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kiranya biarlah apa yang kami sudah lakukan hari ini untuk kami boleh kerjakan, dan kami mempraktekkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik adanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Engkau memberkati Tuhan seluruh bani-bani Lewi yang sudah melayani Tuhan. Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi dengan kasih anugerah yang Tuhan sudah curahkan. Tuhan, kira Engkau tolong juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati, dan Engkau terus pakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, sehingga ada banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya ini Engkau sungguh baik adanya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, angkatlah tanganmu. Bapa, hamba mengangkat tangan, Engkau turun tangan memberkati rumah tangga kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, kuliah kami, sekolah kami. Tuhan, biarlah kami boleh terus membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus penyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari sama-sama orang percaya kita katakan, Amin. Puji Tuhan. Rindukan kuasa-Mu.